Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang maserasi dan perkolasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan fitokimia dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hail Fadli, Magister Sains. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Aurora Koreatul Jannah, Delvia Andini Putri, Eni Ardila, Lukman Hakim Hardiansyah, Maya Sari, Rais Dinda Fatimah, Sania Rizkinta Hasibuan, dan Zenaya Alifia Zahra. Maserasi dan perkulasi merupakan salah satu dari cara ekstraksi, yang mana ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Definisi dari maserasi itu merendam, yang merupakan sediaan liquid yang dibentuk dengan teknik mengekstraksi bahan nabati dengan merendam menggunakan pelarut polar, yaitu bukan air melainkan setengah air. Contohnya turunan alkohol, yaitu etanol encer maupun metanol encer, sesuai periode tertentu dalam aturan resmi kefarmasian. Maserasi memiliki modifikasi. Maserasi dapat dilakukan modifikasi, misalnya yang pertama ada digesti, adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Modifikasi maserasi yang kedua ada maserasi dengan mesin pengaduk. Pengaduk berputar terus-menerus. Waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Yang ketiga ada remaserasi. Cairan penyari dibagi dua. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari. Pertama sudah dienap, tuangkan dan diperas. Ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Modifikasi maserasi yang keempat ada maserasi melingkar. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara kesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Yang kelima ada maserasi melingkar bertingkat. Pada maserasi melingkar penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat atau MMB. Adapun prinsip kerja dari maserasi, yaitu prinsip dari metode maserasi ini adalah merendam bubuk simplisia dengan menggunakan pelarut tertentu pada temperatur ruang dan terlindungi dari cahaya. Kemampuan pelarut untuk menembus dinding sel tanaman dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung komponen aktif. Berikutnya ada gambar dari maserasi Swedish liquor. Kemudian ada cara kerja dari maserasi. Yang pertama itu persiapan bahan, yang kedua pelaksanaan maserasi, yang ketiga penyaringan dan pemisahan, dan yang keempat ada pengeringan dan penyimpanan. Adapun cara kerja dari maserasi yaitu serbuk yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditambahkan sedikit pelarut, lalu diaduk. Kemudian ditambahkan pelarut, lalu didiamkan selama 3 hari dan sesekali diaduk. Setelah 3 hari, larutan disaring dengan kertas saring dan kapas. Larutan yang disaring kemudian dikeringkan dan dilakukan pemekatan ekstrak dengan menggunakan alat rotary evaporator. Selanjutnya definisi perkolasi. Perkolasi merupakan proses ekstraksi yang dilakukan pada suhu ruangan dengan menggunakan pelarut yang selalu baru. Proses penyarian simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator. Prinsip kerja perkolasi: memasukkan simplisia ke dalam perkolator dan mengalirkan pelarut dari atas ke bawah sehingga zat terlarut dapat ditampung. Berikut adalah seperangkat alat Soxhlet. Selanjutnya adalah cara kerja dari perkolasi. Yang pertama, persiapan bahan dan pelarut.
Dimulai dengan memasukkan simplicia ke dalam beker gelas, dicampurkan dengan larutan alkohol, dan didiamkan selama 1 jam. Yang kedua adalah pelaksanaan perkolasi, di mana rendaman simplicia dimasukkan ke dalam perkolator dengan hati-hati, ditutup menggunakan kertas saring, dan didiamkan selama 24 jam untuk memaksimalkan ekstraksi zat aktif. Yang ketiga ada ekstraksi dan pemisahan, di mana semua zat aktif itu diekstraksi secara perlahan di dalam perkolator menggunakan pelarut organik. Dan yang terakhir adalah pengeringan dan penyimpanan hasil. Ekstraksi yang telah selesai kemudian dikeluarkan dari perkolator dan dimasukkan ke dalam air lumer, kemudian ditutup dengan aluminium foil. Berikut adalah aplikasi metode perkolasi dalam industri. Yang pertama di industri farmasi, yaitu pembuatan sediaan jamu dari PT Sido muncul, yaitu tolak angin yang diproduksi dengan menggunakan ekstraksi metode perkolasi dengan menggunakan perkolator. Yang kedua di industri kosmetik dari PT Tiens, yaitu pembuatan masker berbahan dasar alam, yaitu spirulina, yang pembuatannya menggunakan ekstraksi metode perkolasi dengan menggunakan perkolator. Dan yang ketiga adalah industri tekstil, penggunaan teknik maserasi dan perkolasi dengan pewarnaan serat kapas. Serat kapas direndam dengan larutan pewarna. Setelah direndam dipindahkan ke alat perkolator untuk memaksimalkan hasil yang konsisten dari pewarnaan. Inovasi pengembangan maserasi dan perkolasi. Yang pertama, maserator magnetik stirrer berbasis Arduino Uno menggunakan sistem magnet untuk pengadukannya. Yang kedua, ekstraksi ultrasonik berbasis pada penerapan gelombang ultrasonik untuk mempercepat proses ekstraksi senyawa aktif dari bahan tanaman. Kelebihan dan kekurangan maserasi. Adapun kelebihan maserasi yaitu mudah dan tidak memerlukan proses pemanasan. Proses maserasi relatif sederhana dan tidak memerlukan pemanasan, yang dapat mengurangi resiko kerusakan pada komponen yang sensitif terhadap panas. Yang kedua, pemilihan pelarut didasarkan pada kelarutan dan polaritasnya. Dengan memilih pelarut yang sesuai, proses maserasi dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa yang diinginkan dari bahan baku tertentu. Yang ketiga, kemungkinan ekstraksi banyak senyawa akibat proses yang panjang dan periode diam. Ekstraksi yang lebih menyeluruh dari berbagai senyawa yang terkandung dalam bahan baku sehingga meningkatkan kemungkinan mendapatkan ekstrak yang kaya akan senyawa aktif. Selanjutnya, kekurangan dari maserasi. Adapun kekurangannya yaitu proses ekstraksi cenderung tidak optimal karena dilakukan pada suhu ruang. Efisiensi ekstraksi dapat berkurang karena beberapa senyawa mungkin kurang larut pada suhu ruang. Proses ekstraksi yang dilakukan pada suhu yang lebih rendah juga dapat memperlambat laju reaksi, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, proses ekstraksi yang panjang. Hal ini juga dapat menjadi kekurangan karena memerlukan waktu yang lebih lama. Proses yang panjang juga meningkatkan resiko degradasi atau kerusakan terhadap senyawa yang sensitif terhadap panas atau oksidasi selama periode ekstraksi yang berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kehilangan senyawa aktif yang diinginkan di dalam ekstrak. Selanjutnya adalah kelebihan dari perkolasi, yaitu pertama adalah tidak terjadinya kejenuhan saat pengaliran, yang kedua meningkatkan difusi, yang ketiga cara perkolasi lebih mudah digunakan dan sederhana, yang keempat adalah tidak memerlukan langkah tambahan, yaitu sampel padat telah terpisah dari ekstrak.
Selanjutnya adalah kekurangan dari perkolasi. Yang pertama adalah cairan penyari lebih banyak. Yang kedua, pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Yang ketiga, simplisia harus dibasahi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam perkolator. Yang keempat adalah resiko untuk cairan mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka. Selanjutnya adalah perbedaan antara maserasi dan juga perkolasi. Perbedaannya terletak pada saat perendaman. Maserasi ini terlibat dalam perendaman, sementara perkolasi melibatkan aliran pelarutan melalui bahan baku. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.